melakukan ini akan banyak lahir ya, akan lahir banyak AM dan SAM gitu. Simpel loh sebenarnya. Benar nggak? Ya udah, dibikin simpel aja. Nggak susah kan sebenarnya setiap tahun kita cetak 2 leader ya. Kalau kita sudah punya visi tentang itu, mengapa kita harus melakukan itu? Gitu Pak? Oke. Yang belakang juga boleh bertanya kok teman-teman. MC-nya mau lari kok, nggak masalah. Masih lincah kok, oke? Iya, di sana Pak, ada tanya. Iya, oh iya. Benar kan ini belakang benar ini. Ini aja, banyak laki-lakinya. Untung MC-nya slim ini ya. Yang mana? Ya, Dokter Dandri, saya mau tanya soal rekrut ya. Ini saya di kota saya punya seorang dokter. Sebenarnya saya sudah mau rekrut dari tahun lalu ketika saya jadi pasiennya gitu. Cuman setiap saya lihat jadwalnya itu saya juga bingung gitu. Ini ketemu orang ini gimana caranya gitu ya. Pagi sampai malam itu pasti kalau nggak di rumah sakit, di kliniknya atau di mana aja pasti keliling-keliling gitu. Pada saat saya konsultasi jadi pasien itu ngobrol pun aku bisa soal bisnis gitu ya. Jadi saya bingung. Nah ketika dulu Dokter Dandung direkrut sama Bapak Diego, itu gimana? Momennya supaya bisa ketemu tuh gimana dok? Gitu. Ini yang rekrut ya? Iya untuk rekrut. Ketemu sama leadernya maksudnya? Saya direkrut. Iya, dokter direkrut itu momennya gimana supaya saya sebagai perekrut itu bisa ketemu buat ngerekrut gitu. Oke. Makasih. Ya, thank you. Bu, tapi itu bukan dokter jiwa ya Bu ya? Dokter spesialis. Bukan spesialis jiwa? Enggak. Saya tadi Bu bilang Bu pasiennya ya, gimana? Oke. Dokter spesialis kandungan dok. Ya, thank you. Oke Bu, memang gini ya, kalau dokter spesialis itu kita memang gini Bapak, kita nggak pernah tahu oleh Tuhan itu dipertemukan oleh siapa, ya siapa yang jadi, ya kita nggak pernah tahu. Cuma satu yang saya percayai ya, bahwa Tuhan itu pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Selama saya punya misi dalam perjalanan Ibu Dewi, ya saya sangat percaya itu. Jadi kalau Ibu bertanya ya, misalnya dokter spesialis, ada banyak yang bilang kan susah, bedanya susah ya. Apalagi dokter kandungan itu memang repot ya. Walaupun saya tahu di Ibu Dewi ada paling sedikit 2 dokter SPOG sebenarnya. Ya, dokter Arifin itu kan direkrut sama dokter Sufiati ya, itu dokter kandungan di Medan. Ya, cuma saya tahu ya, karena istri saya dokter kandungan. Ya, jadi sibuknya kayak apa saya tahu ya. Dokter kandungan kan cuma tukang ya, siang malam tuh bukan ya. Ya, kalau rekrut memang ada susah ya. Kalau rekrut dokter spesialis yang agak ini waktunya yang agak longgar, dokter yang nggak pegang pisau, ya, yang bukan bedah ya. Dokter bedah saya nggak tahu ya di Budaya saya kayaknya belum pernah ada yang sukses ya. Kalau dokter bedah, dokter kandungan ada. Ya, saya kenal satu di Jakarta, satu di Medan itu ya. Tapi memang mereka waktunya susah juga. Saya nggak tahu mereka yang gerak atau orang lain yang gerak gitu ya, maksudnya ya. Karena memang sebenarnya repot. Nah kalau mau rekrut dokter itu yang kayak saya ya, dokter anak, dokter penyakit dalam ya, dokter umum apalagi kan, ya banyak ngamburnya ya, sorry ya. Mudah-mudahan ada dokter umum ya. Ya, kayak saya yang poliklinik nggak pegang bedah itu, nggak pegang pisau itu agak lumayan. Ya, itu. Dan kalau orang-orang kayak saya, dokter anak, dokter penyakit dalam, ya, itu memang udah biasa konseling sama pasien. Jadi kalau kayak polis asuransi ya kayak konseling aja. Tapi kalau dokter kandungan, dokter bedah itu kan jarang ngomong ya, satu sibuknya. Terutama dokter bedah ya, ngomong kebanyakan kita dioperasi. Iya kan? Jadi jangan jadikan manajer ya. Istrinya aja Bu, coba ada juga dokter istrinya ya, tipsnya ya. Kalau dia nggak bisa deketin, pasangannya aja, spouse-nya aja. Ya itu juga bisa. Ya, kalau dokter non bedah cukup banyak ya yang
hebat juga, Dr. Jati yang di Sukabumi itu dokter spesialis saraf. Dia direkrut juga oleh Dr. Jat Juli itu dokter spesialis saraf juga. Saya punya dokter di Klaten, Dr. Samad tuh syariah ya, itu juga dokter anak. Ya kalau dokter yang non bedah cukup banyak. Yang cukup sukses di Prudensial. Ya. Nah kalau ibu nanya gimana tadi saya ketemu sama Ricky ya, itu memang ya itu Bu. Semua dalam hidup kan nggak ada yang kebetulan ya Bu ya. Ricky itu ketemu sama saya kan masih seperti yang tadi itu saya cerita. Dia nggak kenal saya sama sekali. Ya itu adalah sebuah magic moment ya. Saya juga nggak tahu. Saya memaknai perjalanan saya di Prudensial ini adalah sebuah perjalanan yang sakral, suci. Ya, makanya saya mau menyelesaikan perjalanan ini sampai tuntas. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan mempertemukan saya dalam Prudensial itu bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Ya, biasa kan orang pragmatis ya, suka memberi makna. Kalau orang pragmatis nggak peduli ya, ya pokoknya 100 juta lah ya. Nah itu ya, orang pragmatis suka teman-teman yang beri makna, yang misi-misi itu saya suka sekali ya, saya ahlinya. Ya, kalau leader saya Ricky itu orang sanguin ya. Ya, anak muda kan banyak sanguin. Tapi untuk kepribadian kita nggak boleh ini ya stuck pada kepribadian kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang seimbang. Ya kayak saya dulu kan sebenarnya orang pragmatis melankolis, saya orang introvert. Saya orang pemalu kalau ketemu orang sampai sekarang. Ya kalau satu pesawat sama samping saya atau satu kereta saya nggak akan ngajak ngomong dia sampai tujuan tiba ya. Saya orangnya bukan seperti itu. Ya, tapi saya belajar untuk jadi koleris. Karena kalau jadi leader kan harus koleris kan, ya harus punya visi. Orang koleris suka dengan tujuan, visi, dan disiplin. Ya, anak-anak saya banyak sanguin karena anak-anak muda ya. Kalau diajak training terus mereka bisa meledak Bu. Ya, ya kalau udah ini meledak ya orang sanguin itu nggak mau yang ribet-ribet ya. Jadi kalau dia lagi down, gampang aja ya diajak nonton. Ya kalau punya action ya orang sanguin. Udah bosan, orang sama gampang bosan ya. Tapi dia punya natural gift ya, karena dia gampang kan dekat sama orang lain. Paling gampang tuh orang sanguin. Makanya di Prudensial paling banyak sukses ya orang sanguin sama orang koleris. Ya, orang sanguin Pak. Ya, karena mereka secara natural dekat dengan orang tuh nggak takut ya Pak ya. Ketemu orang baru nggak takut. Kalau saya ketemu orang baru tuh takutnya takut. Ya, karena saya orang introvert. Tapi saya belajar ya untuk jadi orang koleris, untuk jadi orang sanguin. Semakin seimbang kepribadian kita atau semakin sukses kita, biasanya kepribadian semakin berimbang. Ya, jadi kita tahu menghadapi orang sanguin seperti apa. Ya, orang sanguin kalau lagi down diajak nonton aja, diajak ngopi-ngopi ya, besoknya dia lari lagi. Kalau agent koleris nggak usah basa-basi ya, BBM-nya gimana, istrimu udah bangun belum? Apa juga ya, sudah bangun ya. Ngomong aja, 100 juta September ya. Pasti balasannya apa? Siap. Kalau sanguin 100 juta September, balasannya apa? Stres ya. Dia nggak suka ditarget ya, orang sanguin itu nggak bisa biasa aja. Senang-senang ya. Gitu ya, orang-orang sanguin ya, gimana bro, ya gimana, anjingmu udah dikasih makan belum? Pokoknya banyak basa-basinya ya, sampai dia nyaman ya kita. Nanti besoknya dia udah lari. Dia nyaman sama kita. Tapi kalau kita tanya, kamu kok gak proses-proses? Besoknya dia kabur dari kantor. Katanya bebas ya, dikasih target ya. Sambil gak suka dikasih target ya. Oke, kembali ke yang tadi ya Bu ya. Kalau dokter saya kira seperti itu aja. Dan memang yang penting kita berusaha rekrut ya Bu ya. Maksudnya dari dokter pun ada banyak orang nanya saya kok bisa rekrut dokter, caranya gimana? Saya tetap apapun profesinya pakai kepribadian. Ya, dan kita tetap bilangan besar Bu, kita tidak tahu kapan kita akan diberikan sebuah kemudahan oleh Tuhan. Ya kalau Ibu masih mau rekrut dokter ya tadi, teruskan usaha Ibu ya. Good luck ya. Pagi Pak. Selamat pagi. Mau tanya cara rekrutasi terus hal apa yang ditekankan dari pertanyaan apa yang ditekankan. Terima kasih. Pak saya ada slide, makasih ya. Saya kasih ini ya slide background ya. Jadi saya bawakan materi ini waktu kemarin isi di Jakarta ya, Mbak Esi ya.
leader education passion. Bonus buat teman-teman. Jadi kalau cara rekrut ya, pertama kalau saya pribadi ya kita harus sama seperti siklus selling kok. Kalau menurut saya siklus rekrut itu. Nah rekrut dan selling itu kalau menurut saya sama sebenarnya teman-teman. Ya, jadi pertama kita harus punya bank nama dulu. Siapa yang mau kita rekrut? Ini kan bisnis kita ya teman-teman ya. Siapa yang orang-orang terbaik ya, yang mau kita ajak untuk memperkuat perusahaan kita. Yang ini Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya di... Ada di tablet sih, saya buat tablet ya. Ada di tablet itu ya. Ada di tablet itu teman-teman ya. Mau nunggu, tabletnya ada? Mau. Ya. Belum bosan ya sama saya? Saya udah bosan sama diri saya. Jing.